Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul ya kan. Mas Gibran mengatakan, mohon maaf saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang ya. Bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh para penyelenggara negara kita, mengakui pernah salah. Obama itu yang dia lakukan. Saya pernah muda, saya pernah salah. Sebagaimana anak muda-muda lainnya. Nah ini kemudian membantah. Saya memang lupa sebagai anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat privat jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden gitu ya. Keresahan masyarakat juga dirasakan oleh pihak MUI Majelis Ulama Indonesia. Teguran serta permintaan untuk menghapus telah digaungkan oleh salah satu lembaga berbasis agama Islam tersebut. Agama mayoritas yang ada di negeri yang akan dipimpin oleh Gibran. Meski hanya masa lalu, apa yang diperlihatkan Gibran melalui bisnisnya tersebut dinilai mewakili cara berpikir dari Wakil Presiden Prabowo Subianto ini. Ternyata benar, sejak 2015 memang anak ini Gibran sudah ngaco. Bunyi keterangan dalam unggahan yang kini viral. Tak hanya pemilik akun, warganet ternyata juga berpandangan yang sama. Di mana-mana orang kalau sudah menyukai film porno, otaknya akan menyusut sindir seorang warganet. Fufu Fafa pengikut fitnah, Dajjal tambah yang lain. Ternyata itu bocah belernya dari lama, komentar warganet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya ada acara diskusi dengan anak-anak mahasiswa UNJ ya sebentar lagi, tetapi saya sempatkan mau ambil satu video ini ya yang terkait dengan tentu saja Gibran Raka Buming Raka ya. Jadi saudara sekalian, tak henti-hentinya Gibran kemudian dirundung malang ya, jejak digitalnya itu di-spill orang satu demi satu. Walaupun orang kemudian mengatakan kenapa baru sekarang pastinya ya. Tetapi it's okay. Karena kalau zaman pemilu akan menjadi negatif atau black campaign bahkan. Tapi ini sekadar klarifikasi dan juga untuk uji integritas yang bersangkutan ya. Oke, coba kita lihat ya. Sebagaimana dilansir oleh suara.com, sempat meresahkan MUI, jejak hitam Gibran Raka Buming di tahun 2015 tersingkap.
9 tahun yang lalu ya. Kemalangan terus menimpa putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Belum usai dengan teka-teki serta skandal akun Kaskus rasis hingga seksi bernama Fufu Fafa, kini jejak digital Gibran Rakabuming yang tak kalah meresahkan dikulik. Berdasarkan pantauan dari suara.com pada Kamis kemarin ya, kontroversi sempat mengiringi bisnis yang dijalankan oleh Gibran Rakabuming. Tepatnya adalah bisnis Markobar yang beroperasi pada tahun 2015 yang lalu. Entah masih ada enggak ini ya Markobar ini. Jika ditilik pada persoalan waktu, Gibran Rakabuming masih dikenal sebagai anak Jokowi ketimbang politikus berkedok anak haram konstitusi. Saat itu pula Gibran masih berapi-api dan penuh semangat mengembangkan bisnisnya. Namun bisnis kuliner yang kerap dinantikan banyak orang tersebut sempat diprotes oleh rakyat. Baik secara offline maupun online. Semuanya bermula dari hiasan yang ada di dinding tempat makan Gibran. Unggahan dari akun X @copypait_78 kini kembali menggaungkan jejak digital sekaligus bukti kontroversi bisnis milik suami selfie Ananda tersebut. Gambar-gambar yang disertakan memperlihatkan dengan jelas simbol yang dianggap tak sesuai dengan budaya serta keyakinan masyarakat di Indonesia. Berbalut gambar pria berjas yang tersenyum, Gibran justru memilih konsep satu mata di bagian dahi. Konsep tersebut tampaknya tak bisa ditangkap serta disambut baik oleh rakyat Indonesia. Itu Dajjal ya. Beragam dugaan serta tudingan juga diarahkan kepada Gibran. Mulai dari menyertakan gambar ilustrasi Dajjal hingga Illuminati yang tentunya adalah hal tabu di Indonesia. Keresahan masyarakat juga dirasakan oleh pihak MUI Majelis Ulama Indonesia. Teguran serta permintaan untuk menghapus telah digaungkan oleh salah satu lembaga berbasis agama Islam tersebut. Agama mayoritas yang ada di negeri yang akan dipimpin oleh Gibran. Meski hanya masa lalu, apa yang diperlihatkan Gibran melalui bisnisnya tersebut dinilai mewakili cara berpikir dari Wakil Presiden Prabowo Subianto ini. Ternyata benar sejak 2015 memang anak ini Gibran sudah ngaco bunyi keterangan dalam unggahan yang kini viral. Tak hanya pemilik akun, warganet ternyata juga berpandangan yang sama. Di mana-mana orang kalau sudah menyukai film porno, otaknya akan menyusut sindir seorang warganet. Fufu Fapa pengikut fitnah, Dajjal tambah yang lain. Ternyata itu bocah belernya dari lama, komentar warganet. Ya saudara sekalian, itu yang terkait dengan gambar ya yang mirip Dajjal, konsepnya mata satu ya. Kita juga nggak paham kenapa kemudian ini yang kemudian ditampilkan. Apakah dia nggak paham ya kalau mata satu itu adalah konsep Dajjal ya. Ini ada berita 8 Mei 2015 jadi sorotan MUI minta gambar Dajjal di kafe milik putra Jokowi dihapus pada tanggal 8 Mei 2015 ya. Karena konsepnya konsep mata satu ya. Konsep Dajjal. Ya saudara sekalian. Ya itulah Gibran Rakabuming Raka ya. Pertanyaannya adalah. Ada dua kan selalu kan. Apakah dia layak. Tetap layak untuk diangkat. Atau dilantik sebagai presiden. Atau wakil presiden dalam konteks ini. Yang kedua. Tidak ada, apakah ada upaya untuk melakukan impeachment atau bahkan pembatalan pelantikan Gibran Rakabuming Raka. Saya sudah menjawabnya ya dalam video terdahulu, ada dari sisi hukum. Tapi kalau dari sisi politik, I don't know exactly ya. Kalau dari sisi hukum saya mengatakan pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 2017 bisa dipakai untuk membatalkan pelantikan Gibran karena Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden ya. Kondisi yang didapatkannya sebelum pelantikan sehingga menurut saya masih tunduk dalam rezim undang-undang pemilu karena pemilu itu berakhir nanti ya pada saat pelantikan. Jadi kalau mau secara administratif KPU berani ya KPU maju. Tapi kalau tidak berani maka yang maju adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi pendekatannya pendekatan politik sudah, bukan lagi pendekatan administratif. Nah kalau akhirnya dilantik ya tetap tersedia jalan impeachment.
Bahkan sobat era sekalian, ya, kalau seandainya memang terbukti Gibran Rakabuming itu melakukan konspirasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, itu juga subject to impeachment. Karena itu adalah perbuatan tercela, melanggar hukum dan lain sebagainya. Jadi jangan kira bahwa itu tidak bisa dituntut di kemudian hari. Secara berproses pemilunya selesai, tapi jangan lupa proses impeachmentnya belum tentu bisa dikatakan juga tidak bisa diproses, ya. Jadi yang selesai adalah proses pemilunya, tapi impeachmentnya bisa segera dimulai dengan berbagai pertimbangan dan alasan, baik alasan politik maupun alasan hukum. Itu kalau kita mau menggunakannya. Tapi kalau tidak, ya nggak ada masalah. It is not my business, ya. Saya hanya mengatakan jalannya seperti itu. Tetapi apakah nanti akan digunakan oleh para politisi ini, kita tidak tahu. Begitu sobat era sekalian, ya. Saya tidak boleh lama-lama. Setelah ini kita akan dengarkan Raja Petruk, ya. Kita baca sedikit. Pak Prabowo masa kata Gibran. Oke. Manas-manasin. Prabowo yes, Fufufafan no. Astagfirullah. Maaf nih Jokowi, waktu nikah atau kawin lalu punya anak diselamatin gak sih? Semangat Bung Refli selalu menyuarakan kebenaran, insya Allah, ya. Wah kacau. Bung Refli harusnya jangan berjanji tidak mau jabatan publik. Sebaliknya harus menawarkan diri masuk ke pemerintahan untuk berantas korupsi dan lain-lain. Biarlah orang lain, ya. Biarlah orang lain, ya. Oke, saya nggak yakin Jokowi dan keluarganya beragama Islam, ya. Itu pendapat pribadi tentunya, ya. Assalamualaikum Kaltim hadir. Pak Prabowo, si Gibran suka sama cucu Syahrini. Oh, apalagi ini. Karena kalau di pemerintahan musuhnya orang koruptor, mafia dan orang-orang zalim, memerlukan keberanian besar. Ya, di luar pemerintahan juga sama, ya, memerlukan keberanian besar. Lawannya sama, penegak hukum, koruptor, ya. Oke, timbul tenggelam bersama. Itu saja sobat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita dengarkan Raja Petruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.